Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan di channel Malindo Damai. Oke guys, kali ini saya akan mereaction salah satu video yang cukup menarik. Ini video berhubungan dengan saya pergi ke Malaysia. Insya Allah kalau tidak ada halangan, di akhir bulan 2 saya OTW ke Malaysia. Jadi di dalam video ini ada seorang kakak menjelaskan lika-liku pembuatan paspor yang penuh drama dekat Indonesia. Oke, saya akan putarkan videonya. Ternyata bikin paspor sekarang itu beda banget ya sama yang dulu. Kalau dulu itu kan kita datang ke imigrasi, antri, ngisi data, foto, setelah itu bayar 4 hari, nunggu 4 hari langsung paspor itu jadi kan. Ada perbedaan pembuatan paspor di Malaysia dan di Indonesia. Kalau dekat Indonesia, kita buat paspor sekarang nih, 3 hari, 4 hari kemudian itu jadi. Kalau dekat Malaysia, itu lebih singkat, hanya 1 jam langsung jadi. Soalnya ada yang bagi informasi ke saya. Dan saya juga sempat lihat salah satu video di TikTok yang menerangkan cara buat paspor di Malaysia. Nah, kalau sekarang itu ternyata harus masuk M-Paspor, langsung bayar. Ya, sekarang serba online. Tentuin tanggal, langsung bayar. Ternyata seperti itu. Nah, kalau di aplikasinya itu sudah full, itu udah nggak bisa lagi bikin. Nah, kemarin tuh aku udah masuk ke aplikasinya, udah isi semua data. Terus aku pencet pilih tanggal. Biasanya kan kalau pilih tanggal itu langsung bayar. Nah itu pas pencet pilih tanggal mau bikin paspornya itu nggak bisa masuk. Aku kira aplikasinya tuh error gitu. Jadi aku datang aja ke imigrasinya kan. Terus tanya sama mbaknya. Ternyata nggak bisa. Terus bagian informasinya itu ngasih ngasih pilihan ke aku gitu, ngasih solusi lah gitu. Bu, bikinnya di bulan Februari aja. Ini slotnya udah masih kosong gitu. Terus aku bilang, Mas, maaf saya itu mau perginya Februari soalnya di awal bulan. Atau Ibu nanti bikin ada percepatan, pokoknya ada kayak namanya percepatan gitulah. Itu tambah biayanya 1 juta, jadi 1.650.000 totalnya. Kakak ini ngurus paspor di bulan Januari. Kebetulan beliau ini mau pergi ke Singapura di bulan Februari. Tapi kata pihak imigrationnya, kota untuk bulan Januari itu sudah full. Terus kata pihak imigrationnya ada plan B, yaitu dengan percepatan dengan membayar sejumlah uang 1 juta lebih atau Rm300 lebih. Kalau dihitung-hitung atau dikira-kira, kos untuk pembayaran percepatan lebih mahal daripada kos pembuatan paspor. Pelik tak dengarnya? Mesti pelik lah. Memang setiap sehari itu di kota. Kalau nggak salah, untuk pembuatan paspor seharinya itu di kota 100 orang. Itu khususnya sistem dekat Indonesia. Entah kalau di Malaysia sistemnya seperti apa. Kalau saya posisinya seperti kakak ini, saya ambil keputusan buat paspor di bulan depan. Buat apa kita ngeluarin uang lebih? Penambahannya itu. Kalau enggak, pilihan terakhir ya kita datang ke kota lain gitu. Kota itu bandar ya? Kota terdekat seperti itu. Akhirnya aku sama suami mikir tuh kalau kita bikin percepatan, biayanya 2 orang untuk paspor doang itu aja udah 1 juta. 1 orangnya aja udah 1.650.000. 2 orang udah 3 juta lebih. 3 juta berapa ya? 3.300.000 kan cuma untuk paspor doang. Padahal ke Singapura cuma 4 hari gitu. Kok sayang banget. Iyalah. Kan 2 juta bisa buat makan dan lain-lain. Akhirnya kita milih yang ya udahlah kita bikin ke kota lain. Terus kita ngecek di aplikasinya itu. Ternyata di Solo itu ada yang kosong gitu. Ya udah langsung pilih aja tanggalnya di tanggal 24 besok. Terus pas kita masuk ke tanggalnya langsung ada bill masuk. Jadi langsung harus bayar di hari itu juga. Jadi buat kalian yang mau bikin password, jangan dicontoh ya yang aku ini. Aduh, sangat norak sekali. Dan mau nggak mau ya tanggal 24 besok itu aku sama suami harus ke Solo buat bikin paspornya. Karena memang cuman kota itu aja yang slotnya itu kosong di bulan ini. Yang lainnya tuh udah penuh banget. Dari melihat video ini, saya ambil pelajaran. Kalau buat paspor itu jangan mendadak, jangan tiba-tiba. Berarti kalau saya jangan diperlambat buat paspor. Jadi kalau misalkan sudah jatuh temponya, sudah urus segala macam, tetek bengeknya, langsung buat paspor. Jangan ditunda-tunda esok-esok. Nanti kejadian macam kakak ini. Kita harus mengeluarkan duit lebih demi mendapatkan paspor yang semestinya nggak harganya segitu. Mungkin faktor yang menyebabkan kota setiap hari atau setiap bulan itu cepat full
karena jumlah penduduk Indonesia ramai. Masuk logika juga. Hanya yang nggak masuk logikanya, kenapa ada biaya percepatan yang harus dikeluarkan sebesar 1 juta lebih, atau kalau diringgitkan itu sekitar 300 ringgit lebih. Kalau bagi orang kaya is oke. Kalau kita yang kaum mendang-mending, ya sayang aja duitnya. Setuju yang dikata kakak ini, lebih baik duit yang untuk pembayaran percepatan itu digunakan untuk makan di negara yang kita mau tuju, atau untuk biaya transport selama kita berada di negara tersebut. Saya berharapnya kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada pihak imigresen, untuk menambah kota pembuatan paspor per harinya atau per bulannya. Biasanya kota untuk 1 hari itu dibatasi, hanya bisa 100 orang. Nantinya mudah-mudahan ditambah menjadi 200 orang. Oke, next di sini saya akan mereaction video. Ada orang Malaysia kongsi pembuatan paspor di Malaysia. Ini aku nak share macam mana buat pasport sistem baru sekarang. First, korang kena ambil gambar and ada soft copy. Yang ni receipt lepas korang buat online. Yang ni serba online ya. janji. Di Indonesia, Malaysia online sekarang. Buat je lah. Jangan lupa bawa pasport lama, IC photo state dengan IC original. Beratur ikut lane yang disediakan. So naik atas, tunggu semua. Kod lah kalau korang nak ambil gambar lagi. Dekat sini tempat ambil nombor dulu sebelum korang naik. Untuk kanak-kanak bawah 4 tahun, korang wajib ambil gambar kat luar, okey? Payment semua credit card atau debit card je. Cash dah tak ada. Yang ni aku bayar kad sebab untuk kanak-kanak. Yang aku punya aku dah bayar online. So lepas settle payment semua, korang tunggu lagi 1 jam untuk pasport korang siap. Kalau orang tak ramai, cepatlah siap. Thanks me later. Durasinya hanya 1 jam, langsung jadi tuh paspor. Nggak tunggu 3 hari, 4 hari kemudian. Pak Jokowi, ini kenapa sistem di Indonesia lambat sekali? Harus contohi itu sistem dekat Malaysia, cepat. Kalau Bapak Jokowi lihat sistem di Malaysia, mesti akan diperbaiki sistem di Indonesia. Kalau nggak salah dekat Indonesia, kalau kita menginginkan paspor kita laju jadi, itu kena keluarkan duit lebih. Kalau misalkan kosnya normal, itu ya kena tunggu 3 hari atau 4 hari kemudian. Tapi kok yang herannya di Malaysia hanya 1 jam langsung jadi. Bahkan saya sempat lihat video dari si Sofian. Sofian itu salah satu YouTuber dari Malaysia. Dia buat paspor sekarang. Besoknya langsung terbang ke Jakarta untuk berjumpa dengan idolanya. Kemarin buat pasportnya, hari ini sudah menginjakan kaki di Jakarta untuk berjumpa idolanya. Keren nggak tuh? Keren lah. Kenapa sistem di Indonesia itu lambat sekali, khususnya untuk pembuatan paspor? Padahal kosnya itu beda-beda sedikit dengan Malaysia. Berarti saya nih kena laju-laju buat paspor supaya kotanya tidak full. Mudah-mudahan sistem di Malaysia itu dicontohi sistem di Indonesia, khususnya dari pembuatan paspor. Anything lah, dari berbagai hal, supaya pergerakan kita itu cepat, nggak lambat. Oke teman-temanku semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.